Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Oktober 2024, Minggu Pekan Biasa ke-30, disusun dan dibawakan oleh Pater Ito Dogo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai ayat 52. Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kisah Bartimeus adalah kisah yang menarik. Tentu ada banyak sekali yang bisa kita peroleh dari kisah ini. Tapi saya hanya fokuskan pada dua hal berikut ini. Pertama, posisi dari Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis buta, sangat termarginalkan. Posisinya yang tidak enak ini membuat dia hanya bisa mengemis dan berada di pinggir jalan, mengharapkan belas kasihan dari semua orang yang lewat. Tapi yang menarik dari sosok Bartimeus ini bukan soal nafkah jasmani, tapi dia juga mencari nafkah rohani. Dari sekian banyak orang yang lewat, akhirnya dia dengar tentang Yesus. Dan dia berusaha mengetahui siapa itu Yesus. Dan dari kisah tadi kita tahu, dia mengatakan Yesus sebagai anak Daud. Bahkan dia juga mengetahui bahwa Yesus adalah seorang pengajar, seorang guru, dan dia mau menjadi muridnya. Karena itu pada bagian akhir dia katakan, "Rabuni," artinya guruku. Aku ingin dapat melihat. Permintaannya sederhana. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa seorang yang terbatas fisiknya, seorang yang dimarginalkan, mampu mengetahui tentang Tuhan. Kita diajak supaya kita mampu untuk mempelajari tentang Tuhan, mengetahui tentang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan lewat dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Dia sedang berjalan di Yeriko kehidupan kita. Dan kita sekalian juga diajak supaya membuka mata hati kita. Boleh jadi kita bisa melihat secara fisik, tetapi bisa jadi mata hati kita tertutup terhadap Tuhan. Mungkin kita sendiri yang bukan berada di pinggir jalan, tapi berjalan lalu lalang. Tapi kita sendiri tidak pernah menyadari
bahwa Yesus berada pada jalan yang sama dengan kita. Karena itu mari kita buka hati supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kedua, orang banyak dan para murid mengikuti Yesus. Dan kemudian mereka mendengar teriakan dari Bartimeus. Dan mereka melarang Bartimeus diam. Mungkin mereka tidak mau supaya sang guru, Yesus, disibukkan dengan orang di pinggir jalan ini. Mereka mau Yesus berjalan lewat terus, supaya makin banyak orang yang dikenal, atau makin banyak orang yang mengikuti Yesus dalam perjalanan itu. Baru kali kedua, ketika Bartimeus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku," Yesus sendiri yang meminta supaya memanggil dia. Dan baru kemudian mereka memanggil Bartimeus ini, dan kita tahu kemudian Bartimeus berbicara langsung dengan Yesus, dan akhirnya terjadi penyembuhan, dan Bartimeus kemudian menjadi salah satu pengikut yang terus mengikuti Yesus bersama orang banyak tadi. Kita bisa jadi menjadi orang banyak itu, atau para murid, yang bisa jadi kita menghalangi orang untuk mengetahui Yesus, mengetahui Tuhan kita. Ada banyak tindakan kita yang kadang-kadang meremehkan orang yang sedang berjuang untuk mengetahui Tuhan. Kita bahkan mungkin tidak mau orang lain itu menjadi seperti kita yang mengikuti Tuhan. Kita mengklaim diri kita lebih benar, dan orang lain mungkin tidak benar. Karena itu mungkin dengan cara tertentu kita berusaha membungkam orang, membiarkan orang diam, dan kita berjalan lewat. Dan kisah Bartimeus mengajarkan kita bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Karena itu kita harus saling memperhatikan satu sama lain, membantu satu sama lain untuk makin mengenal Tuhan lagi. Karena kita semua adalah orang-orangnya Tuhan, maka kita wajib untuk mendengarkan satu sama lain, mendukung satu sama lain, supaya makin banyak orang ikut serta dalam perjalanan Tuhan Yesus dan membentuk keluarga Allah. Semoga kisah Bartimeus membuat kita juga saling mendukung satu sama lain, dan membuat kita mampu membuka mata hati kita, agar kita bukan hanya melihat sesama kita, tapi juga melihat Tuhan yang sedang berjalan bersama kita sekalian. Selamat menjadi Bartimeus baru dalam kehidupan Anda sekalian. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.